Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran SKI kelas 8. Setelah pada pertemuan 8 kalian mempelajari tentang biografi ilmuwan Ibnu Sina dan Ar-Razi, untuk kali ini kalian akan belajar dan lebih mengenal lagi ilmuwan-ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu Al-Kindi. Tapi lebih dahulu kita berdoa, semoga ilmu kita bermanfaat. Berdoa mulai. Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Ibnu Syabbah Ibnu Imran Ibnu Ismail Al-Asad Ibnu Qais Al-Kindi lahir di Kufah yang sekarang ada di Irak tahun 801 Masehi pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah. Nama Al-Kindi sendiri dinisbahkan kepada marga atau suku leluhurnya, salah satu suku besar zaman pra-Islam, yaitu suku Kindah. Ayah Al-Kindi, Ishaq ibnu Sabbah, menjabat sebagai gubernur pada masa Khalifah Al-Mahdi dari dinasti Abbasiyah. Para sejarawan memberi julukan kepada Al-Kindi sebagai filosof Arab, disebabkan dia adalah satu-satunya filosof muslim keturunan Arab asli yang bermoyang kepada Ya'qub ibnu Qatan yang bermukim di kawasan Arab Selatan. Dalam sejarah hidupnya, di samping dikenal sebagai filosof, Al-Kindi juga tersohor sebagai kimiawan, astronom, dokter, ahli geografi, bahkan seorang ahli musik. Dalam upaya menyikapi warisan filsafat Yunani, karya-karya Al-Kindi jelas menunjukkan bahwa ia tertarik pada pemikiran Aristoteles dan Plato. Bahkan kedua nama filosof itu sering disebut-sebut dalam karya-karyanya. Dalam bidang penguasaan bahasa asing, Al-Kindi menguasai dua bahasa, yaitu bahasa Yunani dan Suryani. Ada yang mengatakan bahwa dia juga menguasai bahasa asing lainnya. Penguasaannya terhadap berbagai bahasa inilah yang telah membantunya menguasai berbagai macam ilmu dan menjadikannya sangat berpengaruh bagi Khalifah Al-Ma'mun, sehingga dia mengangkatnya sebagai penerjemah buku-buku asing yang dianggap penting. Penemuan dan pemikiran Al-Kindi. Al-Kindi adalah seorang ilmuwan besar yang setara dengan Ibnul Haytham dan Al-Biruni. Dia memiliki pemikiran besar yang mungkin mengungguli penemuan para ilmuwan besar lainnya sepanjang sejarah. Kalau saja dia tidak hidup pada masa itu, barangkali peradaban Islam tidak akan semaju waktu itu. Penemuan di bidang astronomi. Al-Kindi mengamati posisi bintang, planet, dan letaknya dari bumi. Dia memperingatkan dampaknya pada bumi, kemungkinan pengukurannya, penentuan pengaruhnya, sebagaimana yang terjadi pada fenomena air pasang dan surut yang sangat berkaitan erat dengan posisi bulan. Dalam bidang fisika, Al-Kindi membuat tesis tentang warna biru langit. Dia menjelaskan bahwa warna biru bukanlah warna langit itu sendiri, melainkan warna dari pantulan cahaya lain yang berasal dari penguapan air dan butir-butir debu yang bergantung di udara. Penemuan Al-Kindi di bidang teknik mesin.
Al-Kindi banyak belajar ilmu ini baik secara teoritis maupun praktis. Dia telah menjadi insinyur peradaban Islam dan turut serta dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan seperti proyek penggalian kanal untuk membuka jaringan sungai Dajlah dan Furat. Penemuan Al-Kindi di bidang kimia, industri kimia, dan ilmu perlogaman. Al-Kindi menguasai berbagai macam ilmu kimia seperti dalam pembuatan parfum, aroma kimia, kimia untuk membuat kaca, warna, dan besi. Al-Kindi juga menjelaskan secara ilmiah berbagai proses kimiawi penting seperti penyaringan dan penyulingan. Al-Kindi juga membuat pedang sebagaimana yang disebutkan dalam dua bukunya, dan dia menjelaskan macam-macam besi dan ciri-cirinya serta cara pembuatannya dan pencampurannya. Penemuan Al-Kindi di bidang matematika. Al-Kindi percaya kepada pendapat para ilmuwan bangsa Yunani yang menjadikan ilmu matematika sebagai pengantar yang paling tepat bagi ilmu filsafat dan logika. Hal ini karena ilmu matematika melatih akal untuk berpikir benar dan teratur. Karya Al-Kindi dalam ilmu matematika mencapai 43 buku, 11 buku diantaranya tentang ilmu hitung, dan 32 buku tentang ilmu geometri. Penemuan Al-Kindi di bidang kedokteran dan farmasi. Al-Kindi adalah seorang dokter terkemuka. Dia telah menulis sebanyak 22 buku di bidang kedokteran dan banyak memisah-misahkan spesialisasi dalam bidang kedokteran yang penting. Sebagaimana dia juga telah mendahului penggunaan musik sebagai salah satu alat untuk mengobati beberapa penyakit. Karya Al-Kindi di bidang ilmu logika dan filsafat. Hubungan Al-Kindi yang kuat dengan filsafat memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan pemikiran ilmiahnya. Al-Kindi menolak segala pemikiran yang bertentangan dengan Islam dan berusaha untuk memadukan antara filsafat dan pemikiran Islam. Karya Al-Kindi dalam bidang filsafat berjumlah sebanyak 22 buku. Yakub Al-Kindi memiliki lebih dari 200 buku yang dikarangnya, akan tetapi yang sangat disayangkan, kebanyakan dari buku-buku ini telah hilang dan tidak sampai ke tangan kita kecuali judul-judulnya saja yang diberitahukan oleh penerjemahnya kepada kita. Al-Kindi wafat pada tahun 869 Masehi, sedangkan menurut sumber lain dia wafat pada tahun 260 Hijriah. Ada juga yang mengatakan bahwa dia wafat pada tahun 252 Hijriah. Demikian materi kali ini. Jika ada yang kurang dipahami, tanya di grup WhatsApp ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan di pertemuan yang ke-10. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.